Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek kisah asmara untuk zodiak siapa di pertengahan bulan Juli ini. Zodiak ketiga ya, kisah asmara di pertengahan bulan Juli ini untuk zodiak siapa? Leo. Halo Leo, gimana kisah asmaranya di pertengahan bulan Juli ini? Mudah-mudahan banyak hal baik terjadi ya. Hai Leo, dimanapun kakak berada, mudah-mudahan dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang banyak ya, urusan-urusannya dipermudah. Kita lihat kisah asmaranya kak, di kisah asmara zodiak Leo di pertengahan bulan Juli, mudah-mudahan banyak hal baik. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing, anggap saja ini sebagai hiburan, yang baiknya aminkan. Yang jelek coba jaga-jaga aja ke depannya. Kita lihat kisah asmaranya, keadaannya, apa yang sebenarnya terjadi dari keadaan yang ada gitu ya di kisah asmaranya. Kita lihat kartu pertama yang keluar, nah itu sebagai apa pilotnya ya. Cerita awal-awal ceritanya gitu dari zodiak Leo yang seperti apa. Halo Leo. Dari zodiak Leo, King of One, ada pendirian yang kuat ya, ketegasan, pendirian. Ada tindakan-tindakan yang udah yakin, udah pastinya tegas, kuat, yakin gitu di keadaan yang sekarang. Ya, kita lihat ceritanya, ini nggak akan semua resonate. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi. Kita lanjut kak, ketegasan tindakan-tindakan apa gitu ya. Ketegasan dari tindakan-tindakan apa? Dari rasa sakit hati, karena nggak, bukan sakit hati, sakit kepikiran ya, karena ngerasain sakit di pikiran gitu kak. Sakit di pikiran biasanya orang kayak gini udah ngerasa tersakiti sebelumnya ya, ngerasa tersakiti, banyak beban, banyak pikiran, banyak keinginan yang belum tercapai, banyak kemauan yang belum terwujud, makanya sekarang ada ketegasan yang tindakan-tindakan tegas gitu. Yang ngehalangin apa? Kenangan masa lalu. Kartu paling bawahnya kepo. Tegas sama kayak ini di asmara pertengahan bulan Juli ya. Berarti buat seseorang ada energi King of One. Tadi mah energi berani sendirinya. Sendiri. Sama apa, kayak energi sendiri teh berarti ini di kisah asmaranya kayak yang tersakiti keadaan di masa lalu, yakin sama tindakan-tindakan sekarang tegas, tapi terus aja memikirkan gitu ya, kepikiran terus ke sana. Tegas, udah berani ngambil keputusan, cuman pikiran aja yang kacaunya. Kenapa pikiran kacau? Karena terus memikirkan keadaan di masa lalu yang sebenarnya nggak mungkin terulang kembali gitu. Ngehalangin. Kalau mau maju, kalau mau move on emang tegas, udah tegas ya, cuman pikiran yang nggak sinkron gitu. Terus memikirkan keadaan sebelumnya yang bikin emang benar-benar bikin sakit ya. Di pertengahan bulan Juli ini teh keadaannya kayak gitu. Kepikiran terus, makanya ada rasa sakit. Padahal kenangan di masa lalu nggak akan terulang kembali. Kita lanjut kak. Sebelumnya makasih banyak yang udah subscribe, like, share, komen channelnya Rizky Tarot. Terima kasih banyak ya udah stay tune terus di channelnya Rizky Tarot. Kita lanjut yang sekarang terjadi di keadaan ini apa harapan. Udah ada perpisahan pasrah sama yang di atas gitu ya. Nerima keadaan. Emang jalannya mungkin jalan yang terbaik dengan perpisahannya, udah mulai nerima keadaan. Udah mulai bisa mampu ngejalanin hari-hari tanpa dia mungkin ya, udah mulai bisa nerima keadaan, udah mulai nerima apa yang terjadi sebelumnya. Karena harapan datang mah dari alam ya, dari yang di atas gitu kan, pasti kedepannya akan ada kebaikan, cuman kitanya yang belum menyadar ya. Kenapa dipisahin, kenapa dijauhin, nah, ada masalah-masalah besar terjadi yang nggak bisa diperbaiki. Mungkin emang apa ya, jalan menuju kebahagiaan teh nggak selalu, nggak melulu ada kebahagiaan ya, pasti
masalah-masalah terjadi buat apa, buat kitanya nyadar Kak, biar kitanya disadarkan kalau jalan ke situ teh nggak benar gitu, ada jalan yang lebih baik lagi buat kedepannya. Ada galau sebelumnya, menyesali apa yang terjadi gitu ya, target kedepannya gimana, naik of cup, ingin mencari kebahagiaan aja di depan. Jadi intinya udah mulai pasrah sama keadaan, pasrah sama rencana Tuhan ya. Walaupun ada penyesalan, tapi energinya lebih ke diam teh lebih ke menyesali yang terjadi sebelumnya. Menyesali pertemuannya atau menyesali perpisahannya. Ini intinya ke depannya mau nyari kebahagiaan, berjuang gitu ya. Bangkit kembali, mencari kebahagiaan di depan. Kita lihat keadaan seseorang di sana ya. Ini orang yang ditinggalkan mungkin Kak, apa yang terjadi sama dia. Tapi nanti setelah saya buka kartu konfirmasi di cerita keadaan ini ya. Ada energi. Ada energi apa lagi? Twing 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 twing. Kita lanjutkan ceritanya, kartu konfirmasi buat keadaan yang terjadi ya. Ini teh udah pada perpisahan. Sebenarnya di asmara pertengahan bulan ini teh dari perpisahan. Terus memikirkan, kita lihat Page of Swords, terus memikirkan, tapi di pikiran itu ya kita teh penasaran, pengen mantau Kak, pengen ngeliat, tapi malah ngerasa tersakiti sendiri ya. Kalau mau move on, kalau mau maju sebenarnya nggak usah ngeliat apa yang terjadi di depan, nggak usah memperhatikan, bukan nggak usah ngeliat di depan, nggak usah memperhatikan seorang di sana gitu ya. Nggak usah maju, fokus sama diri sendiri, harusnya gitu. Ini kartu konfirmasinya Kak. Kita lihat keadaannya, Page of Swords, maju ke depan. Buat apa gitu ya? Buat apa? Ya buat lupain dia seseorang. Bentar Kak, saya kacau perasaan pikirannya. Page of Swords, kepo gitu ya, kepo ke seseorang yang dulu pernah nyakitin, tapi bukannya malah bahagia, malah jadi kitanya yang tersakiti karena keadaan yang seperti dulu nggak mungkin terulang kembali. Kita lihat dari Page of Swords dulu ya. Page of Swords, The Empress udah mampu sebenarnya Kakak berdiri tegak sendiri, nggak mampu, udah mampu tanpa hidup tanpa dia gitu ya. Chariot datang, akan ada perubahan. Boleh lihat masa lalu tapi belajar untuk apa ya? Belajar dari keadaan masa lalu gitu. Chariot datang, The Empress datang, pondasi hubungan datang. Belajar dari keadaan masa lalu untuk masa depan, untuk memperbaiki diri, karena The Empress udah mampu, Chariot udah move on gitu ya, maju ke depan untuk memperkuat pondasi hubungan lagi sama yang lain, nyari kebahagiaan di depan. Ngelirik ke belakang teh untuk belajar mungkin ya dari keadaan sebelumnya, walaupun selalu ada rasa sakit di pikiran, beban-beban pikiran gitu. Nggak mungkin terulang kembali, kayak nggak mungkin Page of Pentacle, fokus ke kebahagiaan yang dicari 5 menit, 10 menit, fokus kebahagiaan yang dicari. The Hermit datang, kayak yang bingung nyari jalan gitu ya. Ada pelajaran berharga yang bisa diambil dari keadaan ini Kak. Pentacle maju ke depan. Ada pelajaran berharga yang bisa diambil dari keadaan ini. Queen of Pentacle datang. Jadi inti tengahnya ngerasa tersakiti sama pikiran sendiri, bingungnya kenapa datang tersakiti, kayak yang memikirkan terus keadaan masa lalu gitu. Harusnya berusaha berjuang untuk kebahagiaan di depan. Hermit datang. Hermit mah biasanya orang kalau akan ada perubahan ya, cuman dikasih cobaan teh datang bertubi-tubi Kak. Gimana kitanya bisa nggak ngelewatin cobaan-cobaan itu? Udah ada pelajaran berharga yang bisa diambil dari keadaan ini. Hermit mah biasanya dikirim sama Tuhannya, sama Allah buat nuntun ke depan, untuk perubahan ke depannya, untuk lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Queen of Pentacle, masih ada rasa ingin memiliki, masih ada keinginan yang kuat, makanya ngerasa tersakiti sama keadaan sebelumnya, padahal sebelumnya emang udah ada perpisahan gitu, udah ada rasa sakit. Kenapa dipisahin? Karena masalah-masalah nggak beres ya biasanya. Jadi sebenarnya kalau di pikiran nggak mampu, ikutin kata hati, kemana hati yang bikin tenang gitu. Kalau keinginan yang diinginkan selama ini bikin sakit, ya ikutin kata hati Kak. Nyari ketenangan di pikiran, pasrah. Nyari ketenangan di pikiran, harus yakin kalau semua terjadi adalah udah digariskan gitu ya untuk kebahagiaan Kakak di depan. Jadi yang sekarang dilakukan lagi nyari ketenangan, fokus nyari ketenangan untuk perubahan ke depannya. Akan
akan ada perubahan pasti kak. Dan ini mah campur tangan yang di atas ya, walaupun berat ngejalanin, berat ngelewatin, nggak ada rasa galau. Galau kepikiran terus kak tiap malam teh. Kepikiran gitu ya. Kepikiran karena apa ini? Pikiran kak kayak yang kepo, yang harus dihindari teh kepo-kepo ke seseorang yang udah nyakitin di masa lalu ya. Dan soalnya masih ada rasa, masih ada keinginan yang kuat untuk memiliki. Makanya buat sekarang mending fokus aja sama masa depan gitu ya, sama kebahagiaan di depan. Esopson datang harusnya udah mulai bisa nerima keadaan, harus udah mulai bisa nerima kenyataan. Esopson datang, Queen of Wands, Esopson datang menerima keadaan. Jadi kita fokus ke memperbaiki diri sendiri, di mana kita udah bisa memperbaiki diri sendiri. Apa yang kita usahakan udah bisa kita nikmati gitu ya, udah ngerasain kebahagiaannya. Seseorang yang lain datang kak untuk mendekat, jadi banyak orang yang mau mendekat gitu, dimana kita udah energi queen, udah bangun, udah maju, udah bisa memperbaiki diri gitunya. Di saat kita udah bisa memperbaiki diri, udah ngerasain apa yang kita usahakan, kebahagiaan datang, seorang datang, orang yang sayang ya. Ini keadaan sebelumnya ada penyesalan nggak mungkin sesuatu penyesalan mah nggak akan bisa dirubah gitunya. Sesuatu yang terjadi sebelumnya nggak akan bisa dirubah kecuali kita kalau mau merubah buat kedepannya. Fokus buat ke depan kak, buat kebahagiaan ke depan. Emang berat, ngerasa berat ngejalanin semua ini. Beratnya apa? Karena memori kenangan-kenangan masa lalu yang masih nempel, ada perasaan ada. Sebenarnya King of Cup mah harus bisa merelakan orang yang kita sayang ya. Kita teh saking sayangnya ke seseorang harus bisa ikhlas, rela kak. Kalau seseorang yang kita sayangi bahagia, harus bisa rela walaupun kebahagiaannya sama orang lain gitu. King of Cup. Yang bikin berat ngejalanin kakak buat ke depannya masih ada kenangan-kenangan di masa lalu, tapi energinya nggak memperbaiki gitu, lebih ke diam, lebih ke menyesali, lebih ke memikirkan. Target ke depannya nyari kebahagiaan yang baru di depan. Ada nggak? Kita lihat target ke depannya, nyari kebahagiaan lain, Leo. Berusaha melupakan masa lalu, move on gitu kan dari rasa sakit yang ada. Bukan ada kecurangan, saya option. Bukan intinya bukan curang ya, tapi kita lebih ke lebih ke harus menyayangi diri sendiri gitu ya, daripada kieu we ngagugulung teu puguh gitunya, ngagugulung nu mantak nyeri, mending maju ka hareup teh biar hati tenang, biar damai gitu ya, biar kebahagiaan datang, maju ke depan, berusaha cari kebahagiaan, harus punya tujuan yang jelas katanya ke depan gitu kak. Jadi maju mah ka depannya, mun mundur ke belakang gitu. Mun asup ka jero, mun keluar ke mananya. Jadi intinya harus udah punya tujuan yang jelas buat kedepannya gitu ya, jangan mundur ke belakang. Untuk kebahagiaan bukan berarti kita curang sama seseorang yang udah nyakitin ya. Bagus sebenarnya curang sama orang yang udah nyakitin mah, kak. Seseorang yang nyakitin mah nggak berhak bukan nggak berhak kita hargai, dianya juga nggak bisa ngehargain kita gitu. Kita lihat keadaan seseorang yang udah nyakitin teh, yang udah bikin keadaan kayak gini teh kayak apa gitu ya. Dianya menyendiri kak. Ini keadaan seseorang di sana ya, lagi menyendiri, kayak yang lebih ke merasakan perasaannya agar tidak terluka kembali gitu. Dan udah dedet, udah semua udah berlalu gitunya. Dedet mah peleburan besar-besaran untuk pembaharuan ke depannya. Udah ada yang diakhiri, udah selesai semuanya. Yang dia takutkan kabar baik, yang dia takutkan dia nggak nemu kebahagiaan yang didapat di depan, nggak takut gitu ya, takut nggak bisa ketemu sama kebahagiaannya. Intinya pengen bahagia kak, target ke depannya dia lebih fokus ingin bisa ngebahagiain, bisa dibahagiain gitu ya, sama siapa belum ketemu, dan energi sendiri udah hancur keadaannya, bukan hancur sih, lebih ke mulai lagi gitu ya, sesuatu yang dilakukan untuk pembaruan ke depan. Kayak gitu kak. Terima kasih banyak ya yang udah subscribe, share, like, komen. Assalamualaikum, salam sekitar.